Baik, kita lanjutkan pertemuan kita. Pertemuan kali ini akan membahas masalah analisis korelasi. Analisis korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau dalam hal ini variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel tak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, disebut dengan korelasi berganda. Apabila satu variabel independen atau variabel bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau variabel tak bebas, maka disebut dengan korelasi parsial. Hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja atau dapat pula memang merupakan hubungan sebab akibat. Dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dalam analisa korelasi, di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu, juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut dengan koefisien korelasi. Analisa regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R dan koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat. Nah, untuk agak R, ini nilainya antara min 1 dan plus 1. Kemudian tanda negatif menyatakan adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif, dan tanda positif menyatakan adanya korelasi langsung atau korelasi positif. R sama dengan 0 menyatakan tidak ada hubungan linear antara variabel X dan variabel Y. Nah, sekarang kita lihat di tabelnya atau dalam hal ini dalam garis bilangannya, kalau semakin ke kiri artinya semakin negatif, maka korelasi negatifnya sempurna, minus 1. Kemudian semakin ke kanan, maka korelasinya ada semakin sempurna, dalam hal ini nilainya makin besar yaitu 1. Ke arah kiri korelasi negatif, kemudian ke arah kanan korelasi positif. Di antara 0 sampai dengan 0,5 maka posisinya adalah positif lemah. Kemudian di antara 0,5 sampai 1 maka korelasinya positif kuat. Di antara 0 sampai min 0,5 maka negatif, korelasinya negatif lemah. Di antara min 0,5 sampai dengan minus 1 maka korelasinya negatif kuat. Nilai R sama dengan 0, maka tidak ada korelasi. Koefisien korelasi Range-Spearman. Koefisien korelasi Range-Spearman itu bisa dicari dengan menggunakan rumus R sama dengan 1 min 6 dikali dengan sigma BI kuadrat dibagi dengan N dikali N kuadrat minus 1. Kita lihat contohnya. Data berikut adalah penilaian 2 orang juri terhadap 8 orang peserta perlombaan. Dalam ini pesertanya ada 8, kemudian jurinya ada 1 dan juri 2. Nah, untuk masing-masing juri memiliki nilai atau memberikan nilai 70 sampai dengan 60 untuk juri 1, kemudian juri 2 80, 75, kemudian 55, dan terlihat di tabel ini ya. Kemudian kita tentukan koefisien korelasi ranknya. Nah, penyelesaiannya kita lihat pesertanya ada 8, kemudian juri satunya kita ambil nilainya. Jadi semakin ya, kita lihat semakin semakin tinggi nilainya, maka nilainya kita ambil atau kita berikan semakin besar. Jadi bedanya atau jurinya kita lihat semakin besar. Kita lihat E-nya nilainya 1, sedangkan di sini E-nya adalah 90, berarti nanti nilainya itu 1, kemudian menurun sampai dengan 60 ya, sampai dengan 8. Kemudian juri 2-nya sama, jadi dibuat ringnya
dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kemudian bedanya kita ambil beda antara BI, juri 1 dan juri 2. Artinya 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian 2 dikurang 4 sama dengan minus 2. Sampai dengan 7 dikurang 6 sama dengan 1. BI kuadratnya adalah nilai BI ini dikuadratkan. Nilai totalnya adalah 28. Maka koefisien korelasi ringnya adalah R sama dengan 1 dikurang dengan 6 dikali dengan sigma BI kuadrat dibagi dengan N dikali N kuadrat min 1. Hasilnya sama dengan 0,667. Koefisien korelasi Pearson atau produk momen untuk sekumpulan data XI, YI berukuran N, koefisien korelasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus R sama dengan N dikali dengan sigma XI dikali YI dikurang dengan sigma XI dikali dengan sigma YI dibagi dengan akar N dikali dengan sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikuadratkan dikali dengan N dikali dengan sigma YI kuadrat dikurang dengan sigma YI dikuadratkan. Ini untuk menentukan koefisien korelasi Pearson atau produk momen. Nah, kita lihat contohnya, diketahui data jumlah SKS dan IPK mahasiswa. Jumlah SKS-nya datanya ini 10, 10, 15, 10 sampai dengan 5. Kemudian IPK-nya adalah 3,0, kemudian 2,5, 2,0, 1,5 dan 1,0. Nah, untuk menentukan nilai koefisien korelasinya dengan metode produk momen, kita bisa lihat dengan cara menghitung atau membuat tabel penolong. Jadi tabel penolongnya ada XI, kemudian YI, XI dikali YI, kemudian XI kuadrat dan YI kuadrat. Nah, ini bisa terlihat di tabelnya ya. Jadi cara menentukannya seperti apa tinggal dikalikan. Kalau kita mau menghitung XI dikali YI berarti 10 dikali dengan 3 berarti 30. Kemudian XI kuadrat berarti ini dikuadratkan 10 kuadrat. Kemudian YI-nya YI kuadrat sama dengan 9 kuadrat ya. Jadi YI kuadrat 3 ini dikuadratkan jadi 9. Dihitung semua totalnya, sigma XI sama dengan 50, sigma YI sama dengan 10, sigma XI dikali YI sama dengan 105, kemudian sigma XI kuadrat sama dengan 550 dan sigma YI kuadrat sama dengan 22,5. Dimasukkan ke harga nilai R didapatkan 0,447. Hasilnya menyatakan bahwa korelasi positif antara jumlah SKS X dan IPK yang terdapat di Y. Kemudian untuk menentukan nilai koefisien determinasi, nilai R ini yang kita dapatkan, ini kita kuadratkan saja. Maka nilainya didapatkan R kuadratnya sama dengan 0,447 dikuadratkan. Itulah hasil koefisien determinasi. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya.